Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Hanifah Mutmainah dengan NIM 2301823 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan religius pendidikan dari mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana, MPD. Hal pertama yang akan kita bahas ialah pengertian agama. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial dan bersifat universal. Sedangkan religi berasal dari bahasa Latin, asalnya religere yang artinya adalah mengumpulkan atau membaca. Agama merupakan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Maksudnya adalah mengikat diri kepada kekuatan gaib yang suci, yakni Tuhan, yang diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Ada beberapa pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, yaitu agama merupakan sistem kelakuan dan perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan keajaiban yang tak terhingga luasnya. Ialah menurut Sidi Ghazalba yang menyatakan bahwa agama atau religi ialah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, dan makna yang terakhir ialah hakikat dari semuanya itu. Pendapat yang ketiga ialah menurut Harun Nasution yang menjelaskan bahwa agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib. Syahrastani yang menyatakan bahwa agama merupakan suatu kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai sebuah pembalasan atau perhitungan amal perbuatan di akhirat. Ciri-ciri agama yang pertama ialah memiliki Tuhan atau sesuatu yang disembah. Yang kedua memiliki kitab atau tuntunan hidup. Yang ketiga memiliki pemuka agama. Yang keempat adanya ritual, dan yang terakhir adanya suatu kegiatan yang dipersembahkan. Mengenai pengaruh agama bagi manusia. Yang pertama adalah kelemahan dan kekurangan manusia, yaitu manusia dalam pandangan agama diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama yang mereka anut. Adalah latar belakang sifat manusia. Fitrah merupakan potensi bawaan dalam diri manusia yang hadir sejak lahir dan kemudian akan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia tersebut. Setiap manusia memiliki berbagai potensi yang berbeda-beda, tetapi potensi yang paling penting termaksud agama, jiwa, kebijaksanaan, dan harga diri. Adalah tantangan manusia. Dalam kehidupan, manusia senantiasa menghadapi berbagai tantangan yang bervariasi, termasuk tantangan dari dalam diri atau internal seperti dorongan dan godaan, atau tantangan dari luar diri, yaitu eksternal, dalam upaya teknis yang sengaja dilakukan untuk menjauhkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Pengaruh terhadap manusia, agama pun berpengaruh terhadap pendidikan. Mengadakan pendidikan agama bagi peserta didik di dalam lembaga pendidikan, salah satu fungsinya ialah membentuk jiwa yang religius, sehingga kelak apapun yang mereka lakukan berorientasi pada ajaran agama dan lebih terarah atau teratur. Yang berikutnya adalah tujuan pendidikan agama. Tujuan pendidikan agama yang lebih rinci menurut Agus Maimun, Abdul Mukti Basri, dan Hasanuddin adalah yang pertama, untuk menanamkan nilai-nilai positif supaya dapat menangkis nilai-nilai negatif atau cenderung negatif akibat globalisasi. Yang kedua ialah memerangi kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang ketiga, untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai keadilan. Dan yang terakhir adalah untuk menanamkan etos kerja yang mantap sebagai bekal dalam dunia kerja dan realitas sosial. Kemudian landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan merupakan asumsi-asumsi dasar yang bersumber dari ajaran agama yang kemudian dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Tujuan landasan religius dalam pendidikan adalah agar semua proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan hasil yang hakiki. Ada beberapa
Pengertian landasan religius pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo 2008 yang menjelaskan bahwa landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi dasar yang bersumber dari religi atau agama yang kemudian dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian selanjutnya ada pendapat menurut Imam Al-Ghazali, yaitu tujuan utama pendidikan agama ialah membentuk pribadi seutuhnya yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Adalah urgensi agama bagi landasan pendidikan. Urgensi dalam bidang agama bagi landasan pendidikan dapat berkaitan dengan pentingnya memperkenalkan dan memahami nilai-nilai agama dalam proses pendidikan. Agama dapat memberikan kerangka nilai yang penting dalam membentuk karakter, moral, dan etika para siswa. Urgensi ini menekankan pentingnya memperkenalkan prinsip-prinsip agama secara seimbang dan inklusif dalam kurikulum pendidikan. Dengan memahami landasan nilai agama, siswa dapat mengembangkan pemahaman tentang pentingnya keadilan, toleransi, empati, dan sikap yang baik terhadap orang lain. Ini membantu menghasilkan generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Adalah implementasi agama dalam pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan agama atau studi agama. Banyak negara yang memiliki mata pelajaran khusus yang disebut pendidikan agama dalam sekolah-sekolah mereka. Yang kedua adalah perayaan atau upacara agama. Sekolah-sekolah mungkin merayakan hari-hari raya agama tertentu dan mengadakan upacara agama sebagai bagian dari pendidikan dan moral dalam pengajaran. Banyak guru yang menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral yang berasal dari nilai-nilai agama dalam pengajaran mereka. Kemudian ada juga sekolah agama di mana terdapat mata pelajaran khusus yang disebut pendidikan agama. Bahkan di beberapa negara atau wilayah terdapat sekolah khusus agama yang dimana kurikulum mereka sangat kurikulum mereka didasarkan pada satu ajaran agama tertentu. Ialah nilai dan etika agama. Tidak hanya di sekolah khusus agama, bahkan di sekolah non-agama pun nilai-nilai dan etika agama dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Ada tujuan implementasi agama di dalam pendidikan. Yang pertama ialah meningkatkan pemahaman dan rasa hormat antar agama. Yang kedua ialah mengembangkan karakter dan moral pelajar berdasarkan nilai-nilai agama. Yang ketiga ialah untuk mendorong siswa untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agamanya. Ialah mendukung tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang terakhir ialah mengenai fungsi agama dalam pendidikan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan Pasal 1, disebutkan fungsi pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi pada intelektual saja, tetapi juga meliputi nilai-nilai ketuhanan individual dan sosial. Artinya, proses pendidikan di samping menuntut dan memancing potensi intelektual seseorang juga menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dalam dirinya dengan landasan iman dan takwa. Agama sangat penting demi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Karena jika seseorang hanya pintar intelektualnya saja dan lemah agamanya, dikhawatirkan akan terjebak dalam ranah yang tidak baik. Dengan demikian, jelas bahwa peran agama sangat penting, terutama keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam pemberdayaan manusia di Indonesia. Sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.